Oke, kita mulai. Pak Ferry, sudah ada? Hadir? Hadir Mas Ya. Anas. Oke, terima kasih Pak Ferry. Oke, kita mulai saja ya. Sudah 8 lebih 2 menit. Yang kami hormati, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat APK, para Kepala Seksi atau Kepala Subbagian, dan juga pejabat fungsional di lingkup Direktorat APK, dan tentunya warga APK yang berbahagia di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita menikmati ya cerahnya matahari setelah beberapa hari yang lalu sepertinya mendung, dan ini menjadi nikmat yang patut kita syukuri bersama karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kelancaran segala urusan sehingga bisa tetap bertemu pada forum Inspirasi Pagi Membangun ZI atau yang lebih kita kenal dengan Inspirasi pada tanggal 27 Oktober 2021 kali ini. Ya, bagi teman-teman yang warga APK yang saat ini mungkin ada masih sedang sakit ataupun ada yang ada masalah, kami doakan semoga cepat sembuh dan juga agar dimudahkan segala urusannya. Dan juga perlu kami ingatkan kembali nih, peserta masih 77 participants, karena memang kemarin sudah ditekankan pesan dari pimpinan kita untuk mengajak dan juga memastikan teman-temannya, rekan-rekannya, baik itu di subdit masing-masing atau seksinya masing-masing, untuk dapat menyempatkan diri mengikuti inspirasi pagi tepat mulai jam 8 pagi. Ya, warga APK sekalian, pada pagi hari ini kita diagendakan setelah sebelumnya secara berturut-turut 6 hari ya, kita membahas 6 komponen pengungkit dan juga mereview bagaimana pembangunan zona integritas di Direktorat APK. Kali ini kami dari Sekretariat ZI dan tim manajemen perubahan mengagendakan untuk sosialisasi core value ASN, dan juga lagi-lagi masih tetap ya, karena memang kita masih dalam menanti masa penilaian, jadi kita akan tetap ada ya latihan atau simulasi ya untuk berdiskusi mengenai pembangunan ZI. Nah, perkenalkan sebelumnya bagi yang belum tahu saya Anas dari PLKPP dan juga sebagai perwakilan dari tim manajemen perubahan di pembangunan ZI. Kali ini kami akan menyampaikan karena kebetulan kemarin ditugaskan oleh Sekretariat ZI untuk memastikan core value ASN ini dapat disosialisasikan dan diimplementasikan oleh kita semua. Dan ini sebenarnya memang hal yang baru ya, warga APK sekalian, mungkin belum banyak yang mendengar kok ada istilah baru, core value ASN gitu ya. Selama ini kita mendengarnya mungkin nilai-nilai Kementerian Keuangan atau yang paling sering sedang kita gemakan di dalam berbagai forum adalah terkait dengan jargon kita sendiri ya, di DJPB ada handal gitu ya. Nah, ini di level paling puncaknya di kita sebagai ASN, tidak hanya di DJPB, Kementerian Keuangan, tapi juga di level skop yang lebih luas, seluruh ASN ini ternyata mempunyai yang namanya core value atau nilai-nilai dasar yang tentunya ini perlu diketahui. Dan memang mungkin karena ini barang baru yang perlu disosialisasikan secara bertahap, dan nantinya kami sih sebagai dari tim manajemen perubahan ini niatnya untuk sebagai pemancing ya, trigger untuk warga APK sekalian mengetahui dan memahaminya. Tentunya nanti kalau ada kesempatan bisa ada sosialisasi yang lebih menyeluruh dengan mengundang para praktisi atau pakar yang terkait dengan core value ASN ini. Nah, sebagai informasi, memang core value ASN ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat acara peluncuran Core Value dan Employer Branding ASN pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu,
dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, daripada saya kelihatannya sering ngomong terus, ini kita simak nih bagaimana Pak Presiden pada tanggal 27 Juli yang lalu memberikan pengarahan kepada, kayaknya mungkin ada beberapa di kawan-kawan yang sudah mengikuti acara ini ya, tapi ini untuk mengingatkan kita kembali pesan dari Pak Presiden terkait dengan core value ASN. Izin saya share screen ya. Kita simak video cuplikan dari pidato Pak Presiden saat peluncuran core value employer branding ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta ASN di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat, dan masih banyak lagi. Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan banyak daerah yang semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita, asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal. Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP, seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif.
Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pidato cuplikan dari Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu saat melaunching core value ASN. Nah, ini tadi masih menekankan ya bagaimana Pak Presiden itu menekankan pada kita berpesan bahwa kita seharusnya tidak bisa menjadi ASN yang memang di masyarakat ini tak bisa kita pungkiri masih ada stigma yang negatif. Sehingga diperlukan, tadi juga sudah disampaikan oleh beliau, ada berbagai nilai-nilai yang digaungkan pada kementerian masing-masing, institusi masing-masing, tetapi seharusnya ada nilai dasar yang menaungi semua ASN di Republik Indonesia ini. Nah, apakah nilai dasar itu tadi belum disempatkan, dan kita sepertinya untuk hari ini banyak nonton video aja dulu ya, yang untuk inspirasi pagi ini kita simak video pemaparan bagaimana apa saja core value ASN itu. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1.
memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, itu tadi ya kita simak video dari Kemenpan RB, inisiator yang menaungi ASN semuanya ya, yang telah mengembangkan core value ASN yaitu berakhlak. Jadi ini kalau punya jargon ini bagus ini. Saya ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu. Ini sama ya, lagi-lagi tadi saya sebutkan kita ada didukung 5 nilai Kementerian Keuangan, terus dan juga ada jargon kita sendiri, jargon DCPB handal yang memang sepertinya ya ada irisan-irisan nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari 3 nilai-nilai, paket nilai-nilai tersebut. Nah ini sebenarnya sudah lebih 18, harusnya kami sparing dengan Sekretariat ZI ini. Izin Pak Ferry, apakah masih bisa ada diskusi untuk core value ini terlebih dahulu? Silakan Mas Anas. Oh boleh. Nah ini kalau dari kami tim manajemen perubahan, ya tentunya, nah ini langsung aja sih sebenarnya untuk kemudian nanti dilanjutkan Pak Ferry dengan simulasi. Kami punya satu pertanyaan nih yang kami harapkan dari warga APK ini bisa menjawab ya, karena tentunya ini ya untuk latihan melancarkan kembali apabila kalau nantinya penilaian pembangunan ZI rupanya memang jadinya tetap harus ada acaranya ya. Nah ini nanti kita harus tetap siap dengan segala kemungkinan skenario apapun yang terjadi. Jadi dari kami tim 1 akan melontarkan pertanyaan nih. Nah terkait dengan core value tadi, bagaimana implementasinya, penerapannya dari core value yang sebenarnya baru ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat isinya itu sebenarnya sudah kita lakukan dalam sehari-hari. Apalagi sebelumnya ada irisan ya, nilai-nilai Kementerian Keuangan, jargon DCPB, dalam kita melakukan aktivitas keseharian kita sebagai ASN. Mungkin ada yang bisa menjawab implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan raise hand, kami persilahkan warga APK, ayo untuk menunjukkan partisipasinya, antusiasmenya, menjawab bagaimana implementasi core value ASN yang telah tadi kita saksikan bersama. Monggo. Masih sepi. Silakan, ada yang bisa mengutarakan. Sepertinya tidak ada jawaban yang salah benar ya, karena ini lebih ke arah pengalaman bagaimana keseharian kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut. Silakan Mbak Nadia. Selamat pagi, Mas Anas. Pagi. Ini nggak kelihatan wajahnya. Nah. Iya Mas. Jadi gini Mas, tadi kan udah dijelasin juga sama Mas Anas ada 7 ya Mas ya. Untuk core value ASN-nya. Ini disebutin berapa Mas? Biar nanti yang lain juga kebagian mungkin ya. Oh boleh, tapi ya ini sih abis ini sesi ya Pak Ferry nih kebetulan. Oh ya udah gitu. Yang Yaudah. Bisa diketahui Nadia aja. Oh ya, kalau gitu mungkin dari ini ya Mas, tadi kan ada yang terakhir itu ada kolaboratif ya kan. Ya. Di kolaboratif sendiri itu kan kita berkolaborasi gitu loh Mas untuk bisa untuk bisa bekerja sama. Nah di situ kan APK sudah menerapkan itu. Contohnya di Rakernas. Jadi di Rakernas itu kan semua subdit berkolaborasi untuk mewujudkan Rakernas yang lancar gitu. Kemudian ada juga adaptif. Nah, adaptif ini seperti bisa beradaptasi dimanapun tempatnya. Nah, ini sama kayak seperti saya kan juga baru mutasi di tahun ini. Saya dituntut untuk adaptif dalam pekerjaan di PLKPP. Itu sih, Mas.
Mantap, ini jawabannya dari 2 nilai ya tadi ya. Dan saya kolaboratif ini juga mirip dengan nilai Kementerian Keuangan terkait dengan sinergi ya, Mbak Nadia. Betul. Bagaimana? Seperti tadi yang dijelaskan di video ya, Mas ya. Jadi sebenarnya memang nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada ya, yang kita terapkan dalam seharian. Walaupun ini baru di launching Juli yang lalu, tapi sebenarnya kita sudah sangat familiar dengan nilai-nilai ini. Ada yang mau menambahkan? Satu kali kesempatan lagi sebelum nanti saya serahkan ke Pak Ferry. Nggak ada? 5, 4, 3. Oh, Mas Tommy, silahkan. Mas Tommy, kayaknya atau salah pencet ya? 5, 4, 3. Mas Tommy, silahkan. Ya, terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih, Mas. Maaf saya matikan kamera karena putus-putus tadi. Iya, seperti ya, Mas. Lancar ya? Iya, saya akan matikan kamera tadi ya, maaf. Ya mungkin salah satu orientasi ini jargon PNS, ASN ya, salah satunya kan adanya berorientasi pelayanan ya. Iya, yang paling pertama. Kegiatannya itu adalah kita dalam rangka pelayanan kepada stakeholder kita ya, sampai di kementerian lembaga ataupun kanwil vertikal kita ya, sering melakukan kegiatan perbaikan terus-menerus ya, seperti kita melakukan survei kepada stakeholder, dengan hasil survei itu kita melakukan tidak lanjut survei dengan perbaikan. Wah, semakin tenggelam nih Mas Tommy. Ya Mas. Nah, udah. Tadi tenggelam udah, sih ya? Di poin akhirnya. Ya intinya sih salah satunya di kita kan ada semacam continuous improvement ya, adanya perbaikan terus-menerus ya. Korelasinya seperti itu sih salah satunya, Mas Anas. Ya mungkin intinya seperti itu. Terima kasih Mas Tommy. Dalam keterbatasan jaringan internet tapi tetap berpartisipasi, ini jadi contoh juga ya. Tapi memang kami harapkan memang video on sih selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Tommy ya. Nah ini banyak sih yang kita bisa gali lebih dalam lagi terkait dengan implementasi core value ASN ini. Nantinya ini juga tadi kami sebutkan lebih bagusnya memang ada wadah sosialisasi, kita bertemu dengan pencetusnya, mungkin kita mengundang Kemenpan RB ataupun dari bagian SDM nantinya yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai core value ini. Nah, karena sudah 8.24 tidak terasa, jadi mungkin dari Pak Ferry ada tambahan atau informasi, atau kita masih mau bertanya jawab, Pak Ferry? Maaf, kayaknya tanya jawab ya, kita lewatkan. Hanya saja mungkin ada PR ringan lah ya kita sebutnya ya. Dikumpulkannya lewat Mas Anas nih? Lewat SPAPK atau gimana ya? Lewat apa nih kira-kira nih nanti ya? Lewat apa ya? Mungkin dikirimkan email ke sapapk@gmail.com. Berikan judul kuis ZI ya, kuis ZI. Pertanyaannya adalah silakan disimak ya, perhatikan baik-baik. Nanti juga di tim APK kita ini lagi ya, kita sampaikan lagi pertanyaannya ya, broadcast lagi. Jadi ada PR nih dari Pak Ferry ya. PR dan jawabannya Ibu agar ditulis di tangan ya, atau ditulis tangan ya. Jadi jawabannya tolong tulis tangan, kemudian difoto, dan fotonya bisa disampaikan ke alamat sapapk@gmail.com ya. Siap ya. Ini yang susah nanti ya pemeriksanya ini. Iya. demi bisa melatih kita semua nih. Baik. Jadi memang nggak boleh kopas ya, Pak Ferry ya. Kalau kita ketik-ketikan, Mas saya bisa kopas. Iya. Monggo Pak Ferry. Betul. Baik. Pertanyaannya adalah apa fokus pembangunan ZI di unit kerja Anda? Sekali lagi, apa fokus pembangunan ZI di unit kerja Anda? Oke ya, itu pertanyaannya ya. Jawaban yang terbaik nanti dari pertanyaan tersebut
berhak mendapatkan 1 buah tas dari Subdit SAP. Weh, mantap. Ada hadiahnya. Ayo nih warga APK ya, berikan jawaban terbaiknya. Paling lambat kapan, Pak? Paling lambat hari ini aja ya, jadi nggak usah lama-lama. Ya paling lambat hari ini, silahkan ditulis pakai tangan. Kita pengen tahu juga tulisan tangan mana yang terbaik ya. Terus itu akan berhak mendapatkan bukan yang paling benar mungkin ya. Insya Allah semua jawabannya benar ya kayaknya sih ya. Cuma jawaban yang paling tepat dan keren menurut Pak Sekretariat ZI itu yang akan kemudian berhak mendapatkan 1 buah tas. Mungkin seperti itu Mas Anas. Ditunggu sampai dengan sore hari ini ya, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Biar kita tidurnya nggak kemalaman meriksanya. Ya, boleh Pak. Pertanyaan dari Mas Pras nih Pak, ini unit kerja apakah APK atau subditnya masing-masing? Baik, ketika kita terkait dengan pembangunan zona integritas ini, Bapak Ibu ingat sekali lagi kita tidak berbicara subdit, ya kita tidak berbicara subdit, tapi kita sedang berbicara sebagai satu kesatuan Direktorat APK, itu ya, kuncinya sekali lagi. Terima kasih. Mantap dari Pak Ferry. Jadi ini kami ingatkan kembali, sampaikan dari tiba-tiba dari Sekretariat ZI telah mengeluarkan penugasan ZI yang diminta oleh warga APK untuk bisa dikumpulkan maksimal pada jam kerja ya, jam 5 hari ini, terkait dengan tadi pertanyaan yang telah disebutkan Pak Ferry. Nanti lebih lanjutnya akan kami sampaikan di tim APK ya, teknis detailnya. Yang jelas, siapkan jawabannya terbaik karena nantinya akan ada hadiah yang telah dipersiapkan, dan juga ini untuk memastikan lagi bahwa Bapak Ibu warga APK sekalian telah benar-benar mengimplementasikan tadi ya pembangunan ZI di Direktorat APK. Nah, sebagai mungkin apakah ada tambahan informasi dari Pak Mursalim atau Bapak Ibu kasih Kapsudit, silahkan. Ada pengumuman yang mau disampaikan sebelum ini sudah 8.28, sebelum saya closing. Silakan Pak Mursalim, open mic. Ya, baik. Mas Anas, terima kasih. Mohon izin Bapak-Bapak. Mungkin saya hanya mengingatkan saja agenda yang hari ini sangat penting, khususnya untuk para pejabat pengawas, yaitu pada pukul 10 agar betul-betul bisa hadir dalam rangka pengarahan Bu Direktur. Itu aja dari saya, Mas Anas. Terima kasih, Mas. Iya, terima kasih Pak Mursalim. Saya memang kebetulan ada contekan nih pengumuman kalau Pak Lakasi, bahwa sebenarnya yang kemarin sudah ada pengarahan juga ya. Jadi ini kalau tidak salah ini ya Pak Mursalim, yang kalau kemarin Selasa sudah mengikuti tidak perlu, tapi ini yang belum mengikuti hari Selasa aja ya Pak Mursalim ya? Iya betul Mas, ini wajib diikuti. Jadi kalau dalam bahasa tugas, teman-teman pejabat ini kan sifatnya dia on call. Dalam hujan badai pun ketika dipanggil seyogianya hadir sesuai yang ditetapkan oleh pimpinan. Jadi ini salah satu pembangunan zona integritas di wilayah kerja kita, karena kesiapsiagaan setiap pejabat yang ada di lingkungan Direktorat APK itu merupakan suatu aksi dalam menuju wilayah bebas wilayah integritas yang pada ujungnya nanti pada akhirnya untuk pelayanan Direktorat APK kepada stakeholder. Iya Pak Mursalim, ini menjadi pesan juga ya. Sebenarnya tidak hanya untuk pengawas ya, tapi untuk seluruh warga APK untuk benar-benar diperhatikan. Jadi ada lagi mungkin pengumuman, ada yang mau nitip undangan rapat mungkin misalnya. Kalau hari ini masih kemarin kayaknya dari Subdit SA tuh rapat betul-betul sama Baik Pun kan. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita optimalkan saja penyaluran informasi di grup tim APK ya. Jadi silahkan warga APK untuk memantau terus informasi-informasi terkini di grup tim APK. Kalau ada yang penting silahkan langsung dikopikan atau disimpan pada media yang lain. Karena kadang-kadang kita sukanya, loh kayaknya belum diberitahu nih informasi ini, tapi ternyata kita sudah tertimbun dengan chat-chat yang lain. Wah, jadi cocok nih saya. Dari saya mungkin selaku MC mencukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf dan tetap semangat, selalu sehat,
dan kami doakan semoga urusan-urusan dan pekerjaan kita lancar dan berkah pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas. Terima kasih Mas Anas. Semangat. Mau memanggil kasih saya.